Menteri Luar Negeri Wang Yi, Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok yang saya hormati, para wakil menteri dari Indonesia dan dari Tiongkok, hadirin sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini saya senang sekali bisa menyambut kembali kedatangan sahabat lama Menteri Luar Negeri Wang Yi dan delegasinya dari Tiongkok dalam kunjungan ke Indonesia. Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting karena kita ketahui bersama hubungan bilateral kedua negara adalah hubungan yang sangat strategis, mencakup banyak sektor, dan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kerjasama strategis yang sudah ada juga semakin meningkat, dan untuk itu hari ini kami bertemu dalam sebuah pertemuan dalam bentuk komprehensif strategic dialog antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Kami juga mengucapkan ucapan bela sungkawa kami kepada Republik Rakyat Tiongkok karena beberapa daerahnya juga seperti kita ketahui bersama mengalami bencana alam, mengalami musibah yang juga menelan korban jiwa dan kerugian material. Dan untuk itu kami mengucapkan rasa simpati kami yang mendalam. Bagi Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok merupakan mitra penting bagi pembangunan nasional dalam mendorong stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di kawasan. Dan hari ini, hubungan bilateral tersebut memasuki lembaran yang lebih kuat dengan diluncurkannya dialog komprehensif strategis yang pertama. Melalui platform ini kita memperkuat mekanisme untuk menindaklanjuti konsensus yang telah disepakati oleh kedua presiden, mengidentifikasi kerjasama-kerjasama baru, dan juga mengatasi berbagai tantangan-tantangan yang kita temui bersama dalam perjalanan kerjasama tersebut. Rekan-rekan yang saya hormati, saya bersama Menteri Wang Yi telah membahas beberapa hal utama. Yang pertama tentu saja adalah arsitektur kerjasama bilateral ini. Kemudian kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok terhadap pembangunan ekonomi Indonesia melalui peningkatan perdagangan dan investasi. Tadi Menteri Wang Yi menyebutkan bahwa volume perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok yang 167 miliar US dollar itu merupakan sesuatu yang sangat penting, sangat perlu untuk dikembangkan. Karena angka tersebut tidak mencakup semua potensi yang dimiliki oleh kedua negara, dan untuk itu kami juga sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan dalam rangka meningkatkan jumlah dan angka perdagangan tersebut.
Kami juga mengapresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok terhadap investasi di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, rating agency dari Tiongkok memberikan sebuah penilaian yang sempurna terhadap iklim investasi di Indonesia, dan untuk itu kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tiongkok. Karena ini menunjukkan bahwa Tiongkok memberi kepercayaan yang sedemikian besar terhadap iklim investasi di Indonesia, kepercayaan yang demikian besar terhadap ekonomi Indonesia, kepercayaan yang demikian besar juga kepada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan kunjungan Menteri Wangi dalam rangka Comprehensive Strategic Dialogue hari ini juga menunjukkan bahwa kepercayaan tersebut, upaya-upaya tersebut akan terus kita lakukan sebagai bentuk dan wujud dari kerjasama yang begitu baik yang telah tercipta selama ini antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Kami juga sepakat untuk memfasilitasi perdagangan, termasuk penjajakan perluasan akses pasar dan bagi komoditas-komoditas unggulan Indonesia, dan juga kami tadi membahas mengenai kelanjutan kerjasama Belt and Road termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung, dengan komitmen bahwa ini adalah sesuatu yang harus terus berlanjut dan perlu ada keberlanjutan pembiayaan, dan termasuk juga alternatif-alternatif peningkatan volume penumpang di rute kereta cepat ini. Di bidang keuangan kami juga sepakat untuk meningkatkan kolaborasi dalam rangka mendukung proyek-proyek pembangunan prioritas dan memperkuat transaksi mata uang lokal. Kami juga akan terus mempererat kerjasama di bidang ketahanan pangan, energi, dan mineral melalui pengembangan industri yang mendukung ketahanan nasional. Kedepan kerjasama termasuk juga akan mencakup hal-hal di bidang teknologi mutakhir dan artificial intelligence, termasuk pengembangan satelit komunikasi bersama dan beberapa hal lain di bidang teknologi mutakhir tersebut. Ketiga, penguatan kerjasama maritim. Kami sepakat meningkatkan kolaborasi di bidang keselamatan navigasi, penelitian ilmiah kelautan, keamanan maritim, dan pengembangan kapasitas. Lalu kita juga berbicara mengenai perkuatan hubungan antar masyarakat dengan mengintensifkan kerjasama pendidikan, peningkatan beasiswa bagi mahasiswa dan pelajar Indonesia khususnya di bidang STEM, serta pengembangan tenaga kerja Indonesia, pendidikan dan latihan bagi mereka untuk siap kerja dan memasuki dunia industri. Kami juga menyambut kemajuan kerjasama di bidang kesehatan, termasuk vaksin, teknologi medis, gene bank, dan pengembangan kapasitas di bidang kesehatan. Berbicara mengenai situasi kerjasama regional dan multilateral, kami menegaskan kembali komitmen bersama untuk memajukan kemitraan ASEAN-Tiongkok berdasarkan sentralitas ASEAN. Indonesia juga mendukung keketuaan Tiongkok di APEC 2026 dan keberhasilan KTT APEC di Shenzhen pada akhir tahun ini. Menteri Luar Negeri Wangi yang saya hormati, para wakil menteri dari Indonesia dan dari Tiongkok, serta rekan-rekan media sekalian. Seiring dengan kian matangnya kemitraan antara kedua negara, sore ini saya dan Menteri dan Menlu Wangi bersama Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Menteri Pertahanan Tung Chun akan memimpin pertemuan kedua
dialog Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia Tiongkok. Sekali lagi, Yang Mulia, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Menteri Wang Yi serta delegasi Tiongkok dan Indonesia atas pertemuan dialog komprehensif strategis yang berlangsung pada hari ini, dan kami menantikan kesempatan untuk bersama Menlu Wang Yi memimpin pertemuan dialog komprehensif strategis berikutnya di Tiongkok. Terima kasih. 各位记者朋友，大家好。很高兴能够再次访问印度尼西亚。印尼刚刚迎来建国81周年，我们对此再次表示热烈的祝贺。相信在普拉博沃总统领导之下，印尼将在迈向2045愿景的征程上不断取得新的成就。同时，我们愿意借此机会再次对前不久印尼东部发生的地震带来人员财产的损失转达我们的慰问。刚才我同苏基约诺外长共同启动了中国印尼全面战略对话机制，并且举行了首次的会议，会议开得很成功，十分富有建设性，也取得了诸多的新的合作的共识。在习近平主席和普拉博沃总统战略引领之下，中印尼的命运共同体建设正在深入的推进，为全球南方合作发挥着重要的示范引领。两国合作在百年变局下，已经超越双边的范畴，正在对地区和世界产生广泛和积极的影响。这次机制会议的成功，将为深化我们全方位的战略合作、高水平的推进命运共同体的建设提供重要的支撑，并且向世界发出我们两大新兴市场国家团结合作的明确的信号。我们双方都同意要坚持战略自主，坚定支持彼此的核心利益，更好地统筹发展和安全两件大事，为两国的现代化进程提供强有力的保障。双方决定启动中印尼5年行动计划，也就是2027年到2030年。我们要就此开展磋商，尽快达成一致，全面的推进中印尼5大支柱的合作。双方高度评价两国经贸投资合作取得的成果，一致同意要深化发展战略的对接，支持贸易平衡可持续的发展，并且要树立更有雄心的目标。我们还要大力拓展人工智能等新质生产力的合作，那么携手来办好刚刚成立的世界人工智能国际合作组织。我们很高兴，中国气象智能预警方案已经在印尼初步的试用，相信将会为印尼应对极端的气候发挥它应有的作用。我们双方都认为深化能源矿产合作符合双方的共同利益，我们愿意与时俱进，共同构建全面开放绿色这样的能源资源合作的伙伴关系。我们还将举办新一届的中印尼能源论坛，围绕能源资源政策
加强沟通协调，充分发挥两国的互补优势，深化互利共赢的格局，更好地助力印度尼西亚将资源优势转化为发展的动能，从而造福印尼的民众，也加快印尼的工业化的进程。从这个意义上讲，正如会谈时候，我的老朋友印尼外长所讲的，中国企业在印尼的成功，也是印尼自身的成功，而中国、印尼我们合作的成功，更是全球南方发展振兴的成功。我们双方一致同意要深化粮农技术合作，开展减贫扶贫经验的交流，共同维护好粮食安全，持续提升卫生和文教、青年、地方交流合作，不断增进两国人民的福祉。印尼方面承诺将继续为中国企业提供公平、透明、良好的营商环境。双方已就重启渔业的捕捞合作达成了一致。我们将加快海上合作的步伐，包括推进共同开发的进程。双方致力于全面有效落实南海各方行为宣言，力争尽快达成南海行为准则的磋商，共同来塑造和平、友好、合作的南海的新叙事。印尼支持中方办好 APEC 的年度的会议，我们共同来推进亚太共同体的建设。双方也同意在4大全球倡议框架下开展更多的合作。我们也愿意加强在联合国、金砖等多边平台上的政策协调，共同抵制单边霸凌和强权政治。我们还要共同警惕本地区挑战2战胜利成果、开历史倒车这样的图谋，要维护好国际的公平正义和发展中国家的正当的权益。今天下午，正如刚才外长先生所说，我同中国的国防部长董军先生还将同印尼的外长和防长举行2+2对话机制的第2次部长级的会议。我们还会有幸能够同普拉波沃总统来进行会见，听取他的重要的意见。中方愿意同印尼的朋友们一道，遵循两国元首的战略心理，深化战略互信与合作，打造具有地区和全球影响力的中印尼的命运共同体，为地区和世界的和平与繁荣贡献中印尼我们两个国家的重要的力量。以上就是我对这次战略对话的向大家所做的介绍，谢谢各位。Thank you.